menjelang akhir bulan dan juga bertepatan dengan awal bulan. Dan ini yang akan kita bahas, ada 3 faktor yang kemungkinan akan menjadi faktor penggerak. Di antaranya adalah 3 bank sentral yang akan melakukan pengumuman kebijakan suku bunga, lalu kemudian kita kaitkan dengan data non-farm payroll yang sangat tidak tekan oleh market, dan juga terakhir tentunya geopolitik. Kira-kira dari ketiga ini, apa yang akan menggerakkan market? Tentunya semua akan menggerakkan market, dan itulah sebabnya minggu ini akan sangat dinantikan terkait dengan volatility yang sangat luas. Kita cek berikut ini. Ya, market cover sampai hari Jumat kemarin kita selalu diganggu dengan potensi geopolitik. Dan seperti yang pernah kita kupas di hari Kamis, kemudian kita ingatkan kembali di hari Jumat, waktu tayangan live streaming kemarin kita sudah sempat mengingatkan, hati-hati dengan efek akhir pekan, di mana kemungkinannya kita akan diganggu lagi dengan geopolitik dan ada kekhawatiran terkait dengan eskalasi yang cukup meningkat. Walaupun di malam hari kita dapatkan terkait dengan rencana gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Sayangnya beberapa lama kemudian, hanya berselang sekitar 2-5 menit, Israel menyatakan bahwa mereka menolak gagasan tersebut untuk melakukan gencatan senjata, dan tujuan mereka adalah menyenyapkan Hamas di bumi Palestina ataupun di bumi Gaza. Ya, itulah yang akhirnya mengakibatkan volatility cenderung meningkat dan data ekonomi yang semula mendukung dolar ternyata langsung berbalik mendukung safe haven. Dalam hal ini kalau Anda perhatikan, emas tembus $2.000 per troy ounce, dan itu adalah pertama kalinya sejak bulan Mei. Nah, ini yang cukup menarik. Pertanyaannya adalah apakah berikutnya akan kita dapatkan kenaikan lebih tinggi atau justru seperti yang sekarang sedang terjadi, dia turun di bawah level 2000 dan artinya tidak akan ada lagi kenaikan. Oke, berarti geopolitik diharapkan reda, dan so far yes, sedang reda. Nah, masalahnya adalah penggerak berikutnya adalah data PCE yang ternyata sepertinya tidak akan menggugah pada keputusan Fed yang akan diumumkan minggu ini. Beberapa pelaku pasar menilai bahwa apa yang terjadi di data core PCE kemarin menunjukkan data yang relatif lunak. Walaupun kita lihat adalah inflasi inti menunjukkan peningkatan dari 0,1% sampai ke 0,3%. Dalam artian, kemungkinan itu adalah data bulanan yang menunjukkan tingkat konsumsi market ataupun dalam hal ini adalah konsumen Amerika sedang meningkat. Nah, masalahnya adalah kenapa hal ini justru akan menekan kepada Fed, di mana diperkirakan 96% kemungkinannya adalah menahan suku bunga. Nah, tapi jangan tergesa-gesa, karena kemungkinan kita masih tetap harus melihat dari statement-statement para pejabat bank, dan itu akan terfokus dengan Powell. Nah, di sisi lain, kemungkinan posisinya adalah kita masih juga melihat dari efek resiko geopolitik yang akan meningkat. Jadi, camkan hal-hal ini. Bahwasanya setiap eskalasi ataupun ketegangan geopolitik yang meningkat, maka itu adalah kecenderungannya untuk pro safe haven. Dalam hal ini berarti kita bicara tentang penguatan US dollar, disertai atau didukung juga dengan kenaikan dari pasar komoditi, baik itu emas maupun crude oil. Nah, masalahnya adalah crude oil sendiri, meskipun sampai saat ini naik, tapi kita belum lihat lagi di atas $90. Ya, saya pribadi berharap tidak akan melihat level $100. Tapi apa boleh dibuat? Kalau memang ternyata eskalasi geopolitik terus-terusan meningkat, maka mungkin saja kita akan melihat level $100 itu dalam waktu dekat. Nah, sementara untuk saham ataupun mata uang lain seperti euro, pound sterling, Australian dollar sangat sensitif dengan geopolitik, berarti juga saat dolar mulai penaikan ataupun penguatan, maka mungkin ketiganya akan mengalami pelemahan. Dan juga kita akan lihat di sini laporan earnings di akhir bulan sepertinya juga ada sedikit harapan sebetulnya. Jadi saya tidak akan kaget kalau ternyata Dow Jones, Nasdaq, S&P akan sedikit rebound, tapi kemudian mereka akan tetap tertekan karena risiko geopolitik yang masih tetap membayangi. Oke, kalau kita lihat di sini CME Fed Watch Tools, penting untuk diingat waktu hari Jumat saya sempat menayangkan terkait dengan data setelah rilis GDP yang agak mengagetkan, yaitu dengan kenaikan 4,9%. Kita lihat di situ ada potensi ataupun perkiraan bahwasanya market memperkirakan sekitar 99% bahwa Fed kemungkinan akan mempertahankan tingkat suku bunga. Lalu kemudian perhatikan di angka yang kecenderungannya bahwa mereka tidak ada yang memprediksikan kenaikan sama sekali. Artinya fully anticipate. Dan ini kemungkinan akan rentan di hari Rabu nanti kalau ternyata boom, tiba-tiba Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Tapi ada hal yang cukup menarik di sini. Kalau Anda perhatikan dari angka 500 sampai 525, artinya yang memperkirakan atau mengharapkan penurunan, sewaktu rilis data GDP itu hanya berkisar 0,5%. Sementara setelah data PCE
Walaupun PCE kemarin kita katakan mungkin agak sedikit kuat, walaupun dengan data ya katakanlah mungkin tidak terlalu mengagetkan, Anda bisa lihat di sini penurunan di angka 96% untuk potensi ditahannya suku bunga, sementara untuk kenaikan suku bunga sama sekali tidak ada alias 0%, tapi ada 3-4% atau mendekati 4% yang berharap kemungkinan Fed memangkas suku bunga. Ini cukup menarik teman-teman. Walaupun ya biasanya Fed akan memberikan indikasi bahwa hal tersebut baru akan ditunjukkan dalam dot plot. Dan sayangnya di pertemuan bulan November ini kita tidak akan melakukan dot plot. Dan kita baru akan tahu dot plot tersebut yang terbaru dari Fed adalah proyeksi suku bunga di bulan Desember. Jadi kalau misalkan seperti itu, pertama yang harus kita ingat bahwa kita masih memiliki atau Fed masih memiliki potensi satu kali kenaikan lagi di tahun 2023, dan berarti fokus utama di bulan Desember itu akan tertuju apakah mereka akan menaikkan suku bunga, kemudian bulan atau tahun 2024-nya apakah mereka akan mempercepat pemangkasan suku bunga. Nah, hal ini kaitannya dengan harga energi ataupun harga minyak mentah dunia. Kalau saja harga minyak mentah dunia kembali merangsak ke level 95 atau bahkan level $100, maka itu adalah rambu-rambu yang harus diwaspadai. Tapi kalau misalkan, katakanlah meskipun geopolitik pecah, tapi ada kemungkinan minyak mentah hanya berkisar 85-90, saya rasa tidak ada yang harus dikhawatirkan terkait dengan kemungkinan Fed bisa saja segera mengakhiri siklus kenaikan suku bunga. Nah, itu yang akan menjadi catatan kita. Karena berarti kita akan bicara tentang bank sentral minggu ini, ada 3 faktor atau 3 bank sentral di situ, diawali dengan pertemuan BOJ yang akan diumumkan besok. Sementara untuk BOJ meeting, saya akan berkaca kepada tahun 2022, di mana bulan Oktober yang lalu, mereka memang tetap mempertahankan suku bunga, tapi ada pengumuman yang lebih penting lagi. Kala itu, USD Japanese Yen berada di angka level 150-152. Dan apa yang terjadi? Secara bertahap dia mengalami penurunan sampai ke akhir bulan Oktober, dan di awal November mereka langsung turun, drop 500 poin. Hal itu bukan karena kenaikan suku bunga, karena mereka unchanged alias tidak berubah dan tetap berada di suku bunga negatif. Yang menggerakkan mereka adalah semacam intervensi yang dikatakan atau yang disampaikan setelah mereka melakukan atau memberikan laporan kuartalnya. Nah, inilah yang sempat kami tulis di dalam buletin kuartal akhir atau kuartal keempat 2023, bahwasanya fokus utamanya adalah laporan kuartalan dari BOJ. Kalau memang ternyata berkaca kepada status Oktober 2022 dan itu bisa terulang, maka bersiaplah kemungkinan 150-151 mungkin itu adalah kode dari mereka, dan juga mungkin buyer untuk kali ini agak sedikit pesimis untuk menahan atau mendorong ke level 152 atau bahkan lebih tinggi. Artinya, sangat potensial untuk terjadi tekanan turun untuk USD Japanese Yen. Tapi kita lihat saja, apakah itu akan efektif apa tidak, karena sehari berselang, atau lebih tepatnya beberapa jam setelahnya, Fed akan mengumumkan suku bunga. Walaupun Fed kali ini diperkirakan mempertahankan, tapi pernyataan Powell itu akan sangat penting. Kenapa? Karena fokusnya adalah apakah mereka masih akan membuka jalur kenaikan suku bunga di tahun 2023, termasuk juga 2024 atau tidak. Ya, harapannya ke situ. Walaupun sebetulnya saya agak sangsi. Mau dia menaikkan suku bunga bulan November ataupun bulan Desember, sebetulnya fungsinya adalah dot plot bulan September menunjukkan 2023 sudah hanya menyisakan satu kali kenaikan, dan berarti tidak ada bedanya mau mereka menaikkan November ataupun Desember. Nah, otomatis yang akan diperhatikan adalah apakah mereka akan melakukan kenaikan tersebut di 2024 atau tidak. Kalau tidak ada kenaikan, maka BOJ di situ bisa saja bertindak untuk mulai mengantisipasi supaya USD Japanese Yen tidak berangsur naik, atau dalam kata lain, yen tidak langsung atau tidak berlanjut melemah. Nah, terakhir adalah terkait dengan Bank of England. Saya tidak punya kisi-kisi di sini, tapi yang sudah kita lihat dalam 2 atau 3 pertemuan atau bahkan 5 kali pertemuan BOE, setiap terjadi kenaikan itu adalah sifatnya sementara. Begitu BOE mengumumkan suku bunga ataupun kebijakan suku bunga, pound sterling langsung mulai penurunan. Dan kali ini atau minggu ini, saya perkirakan mungkin pound sterling bisa saja membuka jalur di bawah level 1.200. Dan itu berarti 1.18 ataupun 1.17. Apalagi kalau diganggu dengan geopolitik. Nah, terakhir, data ekonomi. Kita akan bicara tentang data-data yang sangat penting dari beberapa kawasan. Dalam hal ini, sektor ketenagakerjaan itulah yang menjadi inputan utama kita, dan semua akan fokus kepada data Amerika. Ya, Anda pasti sudah tahu, non-farm payroll, ada ADP, lalu kemudian ada job openings, dan juga beberapa indikasi-indikasi lainnya terkait dengan sektor ketenagakerjaan dari Amerika. Nah, sementara kalau misalnya kita bicara tentang data PMI, baik itu ISM ataupun PMI dari S&P, maka perhatikan dengan manufacturer dan juga service, termasuk dari China.
kondisinya sangat-sangat menentukan untuk posisi outlook ekonomi mereka, semua kawasan. Nah, kemudian terakhir adalah data GDP dan juga inflasi. Kali ini dirilis dari Jerman dan juga zona Eropa. Nah, untuk hari ini saja, data Jerman akan menjadi fokus utama, di mana kemungkinannya kalau misalnya kita bicara tentang inflasi, maka diharapkan potensinya harusnya melemah, dikarenakan mereka tidak berharap untuk melanjutkan kenaikan suku bunga. Nah, tapi efeknya adalah tetap itu berarti tidak ada kesempatan untuk menaikkan suku bunga, dan itu berarti mata uang euro akan kecenderungan turun. Nah, tapi kalau misalkan datanya lebih tinggi daripada ekspektasi, maka kemungkinan euro akan mulai penaikan. Itu disebabkan dengan dorongan ataupun harapan bahwa ECB kemungkinan bisa menaikkan suku bunga ya mungkin di pertemuan berikutnya. Walaupun dengan catatan, sayangnya dari para pejabat ECB mengatakan mereka tidak melihat urgensi untuk melakukan kenaikan. So, euro pun kemungkinan akan mulai penurunan minggu ini. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, berarti yang akan kita perhatikan tentunya bank sentral yang sangat penting. Tapi lagi-lagi, semua akan tertuju kepada Fed, karena itu adalah main core utama kita, dan geopolitik di akhir pekan. Lagi-lagi saya ingatkan, kondisi geopolitik masih belum menentu, dan kita pastikan bahwa kemungkinan segala perkembangan yang terjadi akan berimbas kepada permintaan safe haven. Tapi secara keseluruhan, saya akan berharap minggu ini harusnya akan ada sedikit koreksi untuk gold, kemudian non-farm payroll akan menjadi trigger ataupun pemicu utama berikutnya, karena yang diharapkan adalah data yang relatif lunak. Kita akan ketemu di live streaming nanti sore.